Dalam sepekan ini, Presiden Joko Widodo telah mengunjungi 3 negara, yaitu Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Lawatan tersebut diharapkan bisa memperkuat kepentingan dalam negeri. Seperti lawatan di Cina, Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping membahas isu kawasan dan global, termasuk penyelenggaraan pertemuan puncak G20 di Bali pada November mendatang. Sebagai negara berperekonomian terbesar dan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tempat yang penting bagi Cina. Apalagi saat ini, Indonesia memegang presidensi G20 dan tahun 2023 mendatang, Indonesia akan menjadi ketua dari ASEAN. Cina sendiri mendukung penuh Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 Bali serta akan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Indonesia untuk menyukseskan KTT. Di samping itu, sejumlah pembahasan terkait dengan kerjasama ekonomi juga mengemuka, seperti investasi, perdagangan, dan pertanian. Di Jepang dan Korea Selatan, langkah catur Presiden Joko Widodo sedang berupaya untuk menarik investasi, pertanian, energi baru terbarukan, dan perdagangan. Meski demikian, masalah keamanan di kawasan Indo-Pasifik sempat menjadi pembahasan di sela-sela rapat pertemuan bilateral itu. Oleh karena itulah, kunjungan kali ini tetap saja tidak lepas dari rivalitas kekuatan di Asia Pasifik. Meski demikian, melihat berbagai kepentingan dalam kunjungan yang cukup mendapatkan perhatian internasional dan beberapa media asing, Presiden Jokowi pun ingin memastikan sejumlah kepentingan di dalam negeri tetap sesuai dengan rencana. Presiden tentu ingin menjaga agar presidensi Indonesia di KTT G20 tahun ini bisa berlangsung dengan sukses. Untuk itu, ia meminta dukungan dari sejumlah negara. Berbagai agenda kunjungan pun telah dilakukan Presiden Jokowi ke berbagai negara. Kepentingan dalam negeri lainnya berkaitan dengan keinginan untuk menambah dan mengamankan investasi asing di Indonesia, di mana investasi ini tentu makin dibutuhkan pada saat pemerintah ingin mewujudkan ibu kota Nusantara di Kalimantan. Dana besar dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru tersebut. Persoalan perdagangan dan pertanian juga dibahas karena Indonesia masih terus membuka pasar untuk sejumlah produk dalam negeri. Kepastian penyelesaian kereta cepat sesuai dengan jadwal juga dibahas dalam kunjungan kali ini. Di luar kepentingan itu, kunjungan kali ini tentu juga diharapkan mengurangi dampak dari sejumlah tekanan global, seperti krisis di Ukraina, masalah harga pangan, dan masalah energi. Indonesia telah secara aktif dengan mengunjungi Ukraina dan Rusia untuk ikut menyelesaikan masalah global. Kunjungan ketiga negara Asia tentu juga diharapkan sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan masalah global itu. Kita berharap berbagai tujuan kunjungan itu terrealisasi dalam waktu dekat. Berkaitan dengan hal ini, salah satu media luar negeri sempat menyinggung dengan mengatakan, kunjungan kali ini seperti biasa. Dalam negeri, Indonesia akan menikmati keunggulan dalam pendekatan Presiden Jokowi untuk urusan luar negeri. Sosok Jokowi sendiri saat ini memang sudah tidak lagi menjadi figur politik di Indonesia saja. Dunia internasional telah mengakui sosok Presiden Jokowi adalah orang yang memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan manusia di dunia. Beberapa waktu lalu pun, Presiden Joko Widodo juga dinobatkan sebagai salah satu sosok Muslim yang berpengaruh di dunia. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.